Pender Health Promotion Model banyak digunakan oleh tenaga kesehatan termasuk perawat bukan hanya memperbaiki status kesehatan, bahkan sampai mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan. Cocoknya untuk apa? Pelayanan promotif di keluarga, komunitas, sekolah, di tempat kerja, di panti, ataupun yang sifatnya institusional gitu ya, lembaga, itu cocok pakai Pender ini. Pengen stop nge-vape, gimana caranya? Gitu ya, ini berarti skopnya di sekolah deh, di SMP. Anak SMP udah pada nge-vape belum sih? Misalnya health promoting behavior-nya adalah dia stop smoking, e-cigarette gitu ya. Anda kaji dulu perilaku sebelum itu dan juga faktor personalnya. Ada persepsi dia terhadap manfaat kalau dia berhenti nge-vape. Apa nih manfaat yang gue dapat kalau gue berhenti nge-vape? Apa nih hambatannya ketika gue mau berhenti nge-vape? Apakah aku cukup pede untuk berhenti nge-vape? Kemudian activity related affect. Aktivitas apa nih yang bikin aku nggak inget sama nge-vape dan akhirnya nggak jadi pengen nge-vape? Ya, itu harus Anda kaji bersama, dan si klien kelolaan agregat kita itu, ya remaja yang kita kelola itu juga menyadari itu. Nih, bukan kita yang ngasih tahu manfaatnya apa, tapi itu harus keluar dari mulut dia sendiri. Bener nggak? Kira-kira ada lagi manfaatnya kalau kamu berhasil nih. Jadi kalau nanti kamu berhasil, apa yang kamu dapatkan? Bukan kita. Nanti kalau kamu berhasil ya, pasti kamu makin oke, badannya makin fit, gitu ya. Duit jajannya bisa dipakai buat yang lain. Jadi bukan dari kita fasilitasi agar itu diyakini sendiri, dipersepsikan sendiri sama dia. Activity related affect ya. Kira-kira nih hal apa yang bisa bikin kamu jadi berhenti nge-vape? Itu prior related behavior. Di personal factors-nya itu kamu kaji interpersonal influence dan situational influence. Siapa sih kira-kira yang mempengaruhi kamu untuk berhenti nge-vape? Atau kondisi apa sih yang bisa bikin kamu akhirnya berhenti nge-vape? Nah, itu semua prior related behavior sama personal factors yang bikin seseorang punya komitmen. Jadi komitmen itu enggak dipaksa, ayo komit ya gitu, enggak. Orangnya itu harus sadar dulu. Ya, jadi bukan perawatnya yang sadar, perawatnya kan udah sadar. Si kelolaan remajanya juga harus sadar. Keenam aspek inilah ketika dia sudah berhasil mempersepsikan kognisinya, kognitifnya dan afektifnya, maka dia kalau menurut Pender bisa berkomitmen untuk merubah perilaku. Tapi juga ada immediate competing demand sama preference. Artinya ada juga kondisi-kondisi yang menghambat. Ya udahlah, kalau lagi stres ini nge-vape itu bantu aku jadi lebih rileks, lebih santai. Terus sekarang aku masih ngegeng sama teman-teman yang nge-vape, nggak keren dong kalau aku nggak ikutan. Masa beda sendiri aku sama lingkunganku. Nah itu tuh berkompetisi tuh. Yang tadi tuh kalau aku nggak diterima sama gengku karena berbeda begini. Terus kalau aku cemas, aku nggak nge-vape, wah tambah stres aku. Nah jadi itu yang mesti disadari juga. Kalau remajanya nggak sadar itu, makin nggak komit dia. Jadi komit itu nggak bisa dipaksa, dibikin sadarnya dari keenam aspek ini, dan disadarkan juga bahwa kamu mungkin gagal komitmennya karena ini. Tapi dengan menyadari itu dia bisa lebih komit lagi, gitu kalau kata Pender. Nah kalau itu semua tercapai, maka terjadilah yang namanya health promoting behavior. Ya, artinya dia bisa stop smoking e-cigarette.